Perkenalkan, nama saya Francisca Lestari Manalo, NPM 1901010004. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya banjir. Secara umum, penyebab terjadinya banjir itu dikarenakan yang pertama, penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi. Kedua, pendangkalan sungai. Ketiga, pembuangan sampah sembarangan baik ke aliran sungai maupun secara gotong royong dibuang ke sungai ataupun ke aliran-aliran yang sempit. Dan keempat, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat. Kelima, pembuatan tanggul yang kurang baik. Dan yang terakhir, air laut, sungai, atau danau yang meluap dan menggenangi daratan. Dampak dari banjir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa pertama, rusaknya area pemukiman penduduk. Kedua, sulitnya mendapatkan air bersih. Ketiga, rusaknya sarana prasarana penduduk. Keempat, rusaknya areal pertanian. Kelima, timbulnya penyakit-penyakit. Dan keenam, menghambat transportasi darat. Cara mengantisipasi banjir. Untuk mengantisipasi bencana banjir, banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat aliran air tersebut. Kedua, mengeruk sungai-sungai dari endapan-endapan untuk menambah daya tampung air tersebut. Ketiga, membangun rute-rute alternatif sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai. Keempat, tidak mendirikan bangunan pada wilayah atau area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air tersebut. Kelima, tidak menembangi pohon-pohon di hutan karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air, sehingga jika terjadi hujan terus-menerus, maka air tersebut tidak akan menyerap ke dalam tanah. Itulah yang menyebabkan tanah menjadi longsor. Dan yang keenam, membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai. Tembok-tembok laut di sepanjang pantai dapat menjaga tingkat ketinggian air agar tidak masuk ke dalam daratan. Selanjutnya, kekeringan. Kekeringan dapat terjadi karena gejala alam yang terjadi di bumi. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim, dan pergantian musim merupakan dampak dari iklim tersebut. Pada saat kekeringan, sawah dan waduk tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, sawah-sawah yang menggunakan sistem pengairan dari air hujan juga mengalami kekeringan. Sawah yang kering tidak dapat menghasilkan panen. Selain itu, pasokan air bersih juga berkurang. Air yang dibutuhkan sehari-hari menjadi langka keberadaannya. Kondisi kekeringan dapat ditinjau sebagai berikut. Yang pertama, kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan hidrologis, dan kekeringan sosial ekonomi. Selanjutnya, berikut beberapa cara untuk mengantisipasi kekeringan. Yang pertama, membuat waduk. Waduk ini berfungsi untuk sebagai persediaan air di musim kemarau. Yang kedua, membuat hutan buatan untuk daerah-daerah yang sangat kering tempatnya. Yang ketiga, reboisasi atau penghijauan kembali ke daerah-daerah yang sudah gundul hutannya agar tanah lebih mudah menyerap
pada musim penghujanan atau musim kemarau. Selanjutnya, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara, atau berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Sekian hasil penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.